Hai teman kita, kembali lagi bersama kita di podcast Mahasiswa Part-Time. Nah, kembali lagi sama saya Dia, dan tentunya ada bintang tamu. Kali ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Afrida Sifol Hasanat. Afrida ini datang ke sini buat apa? Ayo. Enggak, ini sebenarnya Afrida dari BEM ya? Iya. Dari BEM FE dan menjabat sebagai Gubernur. Oke. Apa yang bikin kamu tertarik masuk BEM FE? Kalau saya sendiri sih, untuk dari yang tahun sebelumnya kan saya ikut SMA itu ikut OSIS. Jadi di kuliah ini mumpung ada, jadi kesempatannya itu saya gunakan. Kan mengembangkan skill dari SMA. Yang tuh. udah lama ada, Iya. jadinya mau diterusin. Iya, terus itu kan dari SMA kan pasti berbeda antara SMA dan kampus gitu. Jadi pengen lah menambah pengalaman di ranah kampus itu bagaimana sih? Sebelumnya emang sebagai gubernur apa enggak nih? Enggak. Nah, apa yang bikin tertarik diri kamu buat aku mau nyalonin jadi gubernur gitu? Awalnya sih melihat kendala dari internal BEM sendiri, kayak ada yang kurang sih gitu. Jadi saya ini tergiur gitu loh. Gimana sih caranya biar BEM FE ini terkenal di ranah dari kegiatannya, terus anggotanya sendiri itu biar solid gitu. Seperti itu. Terus selain kamu ingin mengembangkan BEM FE ya, apalagi nih, mungkin ada visi misi yang di luar itu barangkali. Kalau dari saya kan ini podcast ini kan dari BEM FE, jadi saya ingin mengembangkan podcast ini lebih jauh lagi, misalnya mengundang alumni Unimas yang sukses, yang bisa berbagi pengalaman seperti itu. Dan juga pastinya ada proker yang akan dijalankan Untuk selanjutnya ya. Iya. Nah, boleh tahu nggak nih apa kelebihan diri kamu biar anggota kamu tuh tahu bahwa aku tuh pantas jadi gubernur, dan kekurangannya juga nih tentunya. Kalau kelebihannya sih mungkin public speakingnya, kemudian cara untuk merangkul teman-teman juga kayak kekeluargaannya gitu. Kalau kelemahan saya sih kalau ngomong gini ya, suka berbelit dan juga kalau bingung gitu loh, di kepala itu udah mikir tapi susah gitu loh ngomongnya. Iya. Mungkin kurang jam terbang aja. Iya. Di sini podcast bisa nih jadi bisa hostnya banget. biar Kak, jam terbangnya tinggi. iya. Nah, kelemahannya tentang kamu masih susah nih buat public speaking ya. Untuk Iya. kelemahan yang lain tentu belum ada dong. Apa nggak ada nih? Pastinya ada lah. Iya. Dan kamu tentunya mau menjadi ibu kan, sosok ibu nih Iya, ibaratnya, benar. yang menaungi anggota Benar BEM banget. yang lain. Bagaimana cara kamu biar kamu tuh bisa merangkul semuanya? Kan berbeda karakter, beda visi misi juga nih. Gimana? Kan ngumpulin beberapa otak, berbagai pikiran jadi satu. Ya awalnya itu kita mendekatkan diri kepada anggota, nggak melulu di anggota itu saja. Jadi kita tuh tanyain kendala kamu itu apa gitu, terus gimana nih, cerita aja kepada aku gitu, nanti solusinya tak bantu gitu. Habis itu pokoknya mendekatkan diri sebagai teman, bukan sebagai rekan. Iya. Kalau Jadi rekan sebagai atasan gitu ya, ya. kalau sebagai rekan kan beda lagi. Iya. Itu kan kalau di ranahnya BEM FE. Kalau mendekatkan diri ke anggota itu pasti sebagai kawan, sebagai ibu gitu. Tapi sebelumnya nih kalau nyalonin jadi gubernur kemarin ini atas gerentakan hati sendiri atau memang ayo kamu lo bisa, kamu mampu, ayo nyalonin gitu, apa ada sisi itu atau memang keinginan hati sendiri? Kalau ada sisi orang di balik layar itu ada pasti. Soalnya kalau dari aku sendiri sih emang agak minder gitu. Aduh, aku apakah bisa gitu loh jadi gubernur, memimpin anak-anak gitu di ranahnya kampus gitu. Kan soalnya pengalamannya belum mumpuni yang dari SMA gitu. Jadi dapat dorongan dari teman-teman, dari orang tua gitu. Tapi karena memang ngerasa bisa, mampu, dan PD-nya juga harus nih ya. Iya, Karena gak mudah, gak gampang untuk nyalonin jadi gubernur. Kalau jadi anggota mah ikutin aja alurnya, Nah, gimana gitu. pemimpin merintahin gitu kan, kita ikut aja. Sedangkan gubernur kan kamu yang ibaratnya jadi supirnya, kamu yang harus mengendalikan mereka gitu kan ya. Nah,
kamu sebelumnya udah pernah, maksudnya udah pernah gabung BEM jadi anggota aja nih. Iya. Apa nih manfaat buat jadi anggota BEM? Pasti ada manfaatnya dong yang didapat. Walaupun memang banyak kayak aku capek harus kumpul terus, harus bla 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 Bener gitu kan. sih. Apalagi kita kan juga mayoritas pekerja. Jadi susah banget. Awal-awal itu ikut organisasi susah banget buat ngatur waktu. Iya. Antara kuliah, kerja, dan juga organisasi. Belum lagi kegiatan di rumah Iya, sendiri bener kan. banget. Jadi gini, kan awal-awalnya itu masuk BEM itu pasti bingung banget kan ngatur waktunya antara pekerja, Iya. kuliah, dan juga organisasi. Dan belum lagi pekerjaan di rumah, kan pasti apa-apa ke kampus, Iya. ke kampus. Pasti kan ada orang tua itu, kok ke kampus terus? Ngapain? Di rumah itu cuma tidur doang gitu. Pasti Tidur. itu. Nah, itu kamu benar-benar manage-nya tuh gimana? Dari saya sendiri sih kan untung aja kerjanya itu nggak shift-shiftan, jadi pagi aja. Kan mayoritas di Unimas ini kuliahnya malam dan juga kegiatannya juga malam, jadi bisa insya Allah. Pasti juga ada faktor X dong, maksudnya yang ngebantu kamu buat memanage waktu itu, dari temen atau dari anggota keluarga atau dari sahabat atau dari doi? Itu sih dari anggota BEM FI sendiri. Iya. Soalnya kan dari anggota sendiri udah bikin nyaman, jadi kita buat datang acara kegiatan itu pasti nyaman juga, kayak semangat gitu loh. Iya. Buat datang ke kampus. Tapi gitu. pasti dong ada rasa capek kayak aku habis kerja tapi nanti harus ada kumpul BEM, harus ada kegiatan BEM, belum lagi belikan ini pasti dong. Nah itu kayak ngelawan rasa malesnya tuh apalagi nih? Kalau aku sendiri sih kadang juga jarang ikut kumpul gitu, kayak emang kalau lagi capek banget, terus kalau lagi drop-dropnya gitu kayak udah payah banget itu izin nggak ikut, terus itu ada yang nyemangati, iya nggak apa-apa gitu, kayak nggak ada pemaksaan gitu loh. Iya. Tuh, jadi tetap semangat. Kan kamu bilang juga ada temen nih ketika kumpul BEM, ada temen yang support sistemnya baik nih ke kamu, jadinya kamu kayak semangat terus. Nah untuk teman-teman yang kurang nih, gimana cara kamu merangkul mereka, ngajak mereka? Kamu udah semangat, sedangkan anggota yang lain kayak aku tuh kerja mbak, aku tuh nggak bisa gini, aku susah bagi waktu, pasti dong. Nah itu kamu cara ngerangkul mereka, ngajak mereka lagi untuk gabung, semangat gabung biar prokernya jalan dengan baik, itu gimana? Kalau itu sih kita tunjukkan dari diri kita dulu. Kayak kalau mereka terbuka gitu, oh pimpinanku kayak gini ya, ternyata aku harus menirunya. Terus dari aku pribadi juga nge-PC anaknya, ngechat anaknya, terus bahkan itu anaknya tak suruh kayak bicara berdua sama aku gitu loh. Jadi ya biar apa sih kendalanya, biar aku bantu gitu. Oke. Terus kalau mengatasi, kan pasti ada anak yang complicated nih, bikin rusuh ibaratnya, tapi dia juga membantu, sedikit banyak tuh pasti membantu, ada perannya dia di situ, tapi pasti dia kayak sedikit agak menolak biasanya tuh saran atau kritik dari orang lain gitu kan, atau ada yang memberikan usulan, mbak aku kayaknya harus gini deh, kita BEM itu harus gini deh, nah tapi dia tuh menolak dengan keras gitu, kayak enggak deh jangan. Nah itu kamu cara mengatasi orang yang seperti itu gimana? Kalau untuk 1-2 kali mungkin gak apa-apa ya, tapi kalau untuk seterusnya kita ingatkan baik-baik dia. Kayak misalnya kamu kita contohkan bagaimana sih caranya untuk memberikan saran, pendapat dan lain-lain tuh yang benar itu seperti apa, biar pendapatmu itu diterima juga. Kalau kan menolak secara langsung itu kan pasti menyakiti. Iya. Ya, gitu. Pasti kamu ini manusia biasa, pasti Iya. ada rasa tidak sukanya nih dengan anggota. Untuk melawan rasa itu tuh gimana, kayak pasti kan kayak aduh ada anak ini pasti ganggu, pasti gini. Nah kamu kayak tapi aku gubernur, kamu harus sedewasa itu dan untuk menghadapi itu semua. Nah itu solusinya tuh gimana? Untuk itu sih pasti ada rasa seperti itu. Jadi kemungkinan teman-teman yang kayak gitu, anggota yang kayak gitu, kita ajak aja bareng-bareng biar nggak sendiri-sendiri. Jadi dari saya pribadi sih pasti ngerangkul teman-teman yang kayak gitu, anggota yang kayak gitu. Jangan biarin anggota tersebut itu sendiri. Pasti kalau sendiri tuh mikirnya, oh aku nggak dianggap di sini, jadi aku pergi aja deh gitu kan. Tapi kadang dia tuh ada teman aktif nih. Mungkin kan nggak mungkin dia sendiri, mungkin bisa jadi 2 orang lah untuk kayak itu nggak cocok di sama kita, itu kayaknya nggak baik deh, bla 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 gitu, pasti ada. Nah caranya biar kamu tuh mereka nggak jadi ular, nggak harus dikeluarkan, tapi caranya merubah mereka, bukan merubah ya, apa ya, cara mempengaruhi mereka biar
ayo ini tuh tim gitu loh, nggak individualisme. Jadi kayak harus yang benar-benar mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menerima musyawarah mufakat, bener nggak sih? Karena Iya, organisasi kayak gitu. Nah, cara kamu tuh gimana? Kalau dari aku sih ya dimulai dari pimpinannya sendiri. Gimana caranya kita merangkul anggotanya biar nggak kayak misalnya nih rapat di suatu rapat kan semua anggota kan kumpul. Yeah. Terus semuanya itu harus terlibat. Jangan anak-anak itu aja. Pasti kalau anak-anak itu aja, yang satunya minder. Oh, aku di sini nggak digunain. Ayo kita pergi aja nanti. Di sini nggak berguna gitu, percuma kan gitu. Pasti itu aja. Kita buat apa? Gitu. Jadi pimpinannya itu gimana caranya kita bisa adil. Jadi intinya itu kamu harus memperbaiki dari diri kamu sendiri dulu. Cara berkomunikasi kamu ke orang, cara kamu memanage segalanya ini kamu harus nyontohin dulu ya. Nggak harus orang itu langsung kayak kamu salah, kamu nggak baik loh gini-gini, enggak ya. Jadi harus dari diri kamu sendiri. Nah, untuk kedepannya tujuan-tujuan kamu atau mungkin dikasih wejangan sama gubernur yang lama bahwa aku ada proker ini dulu deh, jalanin dong, lanjutin dong, mungkin ada barangkali bisa disampaikan nih apa? Itu ada, yaitu kunjungan IDX. IDX itu kayak Bursa Efek Indonesia. Yeah. Jadi kan kita ranahnya BMFE. Jadi kita bagaimana caranya kita mengetahui saham-saham, perekonomian. Iya, perekonomian, bisnis-bisnis gitu kan. Sekarang kan di Unima sendiri orang kuliah pasti kan halah kuliah butuh ijazah aja. Kan itu salah banget sih sebenarnya. Gimana cara pemikiran kita itu berubah? Ya itu tadi kunjungan, terus kita mengadakan seminar, habis itu ada job fair. Job fair itu kayak mengundang alumni-alumni yang sudah bekerja. Gitu. Terus kamu udah mulai gimana nih? Udah nyari relasi atau gimana untuk IDX dan teman-temannya tadi? Alhamdulillahnya kemarin habis kumpul-kumpul sama alumni sebelumnya, bukan dari BMFE saja, dari fakultas lain juga. Dan itu mas dan mbaknya itu juga ada relasi teman-temannya, itu ada yang di IDX, ada yang buka usaha sendiri, bisnis sendiri gitu. Berarti nanti kita FE buka buat job fairnya nggak harus yang mau di manajemen ya? Iya, mau enggak. ada di barangkali ada di bidang pertanian atau di kayak buka belajar bersama gitu tuh tentang bahasa Inggris gitu, bisa ya berarti? Iya bisa. Berarti tentang itu hukum, politik gitu iya. itu. Jadi kamu yang FE ini yang memulai duluan. Iya benar. Buat job fair tadi. Nah, terakhir nih pesan dari kamu untuk semua anggota yang ada di BEM Fakultas Ekonomi ini apa? Untuk anggota saya di BEM Fakultas Ekonomi tetap semangat, tetap solid, dan juga ikut kumpul terus, meskipun itu nggak rapat, kayak kumpul-kumpul biasa, ngopi bareng gitu, kita cerita-cerita bareng, kalau kesah bareng gitu. Dan juga mohon kerjasamanya, mohon bimbingannya juga. Dan kalau ada kesalahan dari saya bisa langsung ngomong aja langsung, jangan dipendam di dalam hati, nanti sakit hati terus di belakang itu nggak enak. Jadi ngerusak anggota yang lain gitu. Terima kasih banyak. Semoga periode 1 tahun ke depan BMFE makin bagus, makin solid, makin menunjukkan jati dirinya nih. Kalau BMFE itu bisa, BMFE itu ada, BMFE itu hebat, keren dengan dipimpin oleh Mbak Afrida ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih ya Mbak Dia. Sama-sama. Oke, terima kasih. Tunggu podcast kita selanjutnya.